Tuan, ampun Tuan, ampun Tuan. Maaf Tuan. Dudukan maksudnya. Dudukan maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat NA. Pada malam hari ini kita akan coba menguak tentang Banaspati, yang biasa masyarakat sebut itu ilmu santet tingkat tinggi yang berbentuk bola api. Dan malam hari ini juga kita kedatangan sahabat kita. Beliau pernah melihat atau didatangi sosok Banaspati tersebut. Ya, mungkin Babang Obey ini bisa menceritakan waktu beliau melihat atau didatangi Banaspati tersebut agar teman-teman sahabat Yana ini bisa tahu. Ya, ini sedikit kisah saya ya. Jauh sebelum di sini saya. Waktu itu saya masih posisi menikah, baru menikah seminggu ya, seminggu menikah, kita langsung ke Jakarta, ya kan. Nah dari situ itu awalnya itu hujan rintik-rintik tuh, hujan gerimis ya, gerimis. Kemudian dari gerimis itu ya biasanya kan kita pulas tidur kan, ini nggak bisa tidur saya, gelisah tuh, nggak bisa tidur. Kemudian saya paksa tidur itu kalau nggak salah posisi masih jam 11 malam. Nah ketika saya terbangun lagi itu jam 12 kurang 5 menit. 12 malam kurang 5 menit, hujan tuh makin deras. Nah pada waktu itu saya itu emang posisi ngontrak itu ya ada di pinggiran kali ya, yang gampang terkena dampak banjir gitu ya. Jadi akhirnya saya khawatir kan gitu, saya khawatir akan air itu hujan deras, airnya keluar gitu kan air itu akan masuk ke dalam kota. Akhirnya pada jam 12 pas itu saya masih baru selesai rapi-rapi itu, saya angkatin yang memang posisinya ada di bawah kan ada tempat tidur saya dari lantai itu sekitar ya 50 cm-an. Setelah itu tidur lagi kan. Nah, istri itu masih tertidur lelap ya kan. Dari itu singkat cerita saya tidur itu, ketika saya merang sedangkan mata itu ya itu banyak bayang-bayang yang kayak sosok-sosok yang menyeramkan ya. Ketika itu saya kaget banget. Jadi posisi tempat tidur itu pas posisi menghadap ke arah pintu gitu. Nah di pintu itu biasanya ada kusen tuh atasnya itu ya, ada pakai biasa kalau itu kita pakai jaring nyamuk gitu ya biasanya. Nah dalam keadaan kondisi ngantuk juga ya, itu tiba-tiba itu kayak nggak ada pintu. Jadi itu melihat tuh kayak kosong Langsung ke langit itu, setengah sadar setengah ya, saya juga kurang paham ya. Itu tiba-tiba datang bola api datang,
dia saya liatin gitu kan, dia nyangkut di atas pintu itu. Jadi dia nggak bisa masuk apa gimana tuh? iya, jadi ketika dia datang masuk itu baru nampak tuh pintu itu kan, kusen dengan temboknya udah lengkap lagi gitu kan. Nah, dia diliatin aja kan, itu kebakaran atau apa, mikirnya nggak berpikir karena masih awam lah hal gitu kan, dia dari tahu itu apa gitu kan, itu api doang kan gitu. Ketika itu masih posisi terlentang, ketika saya bangun kaget, takutnya kebakar kan, dari api dari mana dia mental. Saya bangun dia mental dengan sendirinya. Iya, mental ke kali itu, intip dari jendela itu keluar asap di kali itu. Karena memang jarak rumah kontrakan dengan kali itu ya sekitar 5 atau 10 meteran, nggak terlalu jauh kan, masih kelihatan gitu kan. Nah, keluar asap adalah ya. Singkat cerita, saya coba nanya dong ke orang tua, sama ke bapak, apa ya jawabnya, punya musuh enggak gitu. Kalau kata orang tua punya musuh enggak, itu kan kita hidup apalagi merantau kan, kita baru punya musuh gitu kan. Nah itu ya tetap kita nggak terlalu inilah dipikirin gitu. Akhirnya ketika ngobrol tuh sama temen ya, udah lagi istirahat break kerja gitu kan, ngobrol-ngobrol membahas masalah Banaspati. Awalnya sih bukan Banaspati ya, itu biasa teluh. Nyebutnya teluh yang berbentuk bola api. Nah ini saya langsung menimpali bahwa saya pernah tuh datang nih, berarti lu bakal ada orang yang ngeluh nih, gitu kan. Namanya orang awam tahu siapa ya musuh, bertanya-tanya sendiri gitu kan. Berasa kayak kita tuh gak punya musuh, bisa aja gitu kan. Konon katanya kalau yang udah dia mengirim segitu itu udah terang-terangan gitu kan. Udahlah, saya anggap itu ya biasa aja gitu. Nah selang dari kejadian itu kurang lebih 2 minggu ya, namanya di Jakarta kan ya. Saya pulang kerja jam pas maghrib, nggak langsung masuk ke rumah. Nah nggak masuk ke rumah, saya dengar tetangga itu cerita apa tuh? Ya, maksudnya dia lagi pada ngobrol nih, menanyakan kabar saya, sedangkan saya nggak tahu tuh yang di dalam siapa, tetangga kan, gitu, menanyakan kabar saya, gitu, itu gimana kabarnya, gitu kan, nanya, saya kan jadi cara kok dia nanya, menyebut nama saya, gitu kan, ya kira mungkin bukan nama saya asli. Nah, dari itu ketika istri keluar bukan pintu, manggil saya masuk, nah yang di dalam lagi itu kaget, dia sempat ngomong gitu. Kaget kenapa tuh akhirnya tuh? Nah saya kurang tahu kagetnya kenapa, karena saya juga nggak kenal sama orang itu kan. Nah ketika saya tanya sama istri, sama istri, saya nanya sama istri kan, itu kenapa kok dia kayak nyebut nama gitu kan, manggil nyebut nama saya waktu ngobrol kayak itu kan, penasaran juga kan. Ternyata ya dia adalah salah satu mantan dari istri saya itu, ya salah satu tempat di daerah Banten gitu ceritanya. Nah di sini saya mumpung kita di dunia hal-hal seperti mistis begini, saya pengen tahu nih, pengen menguak nih sebenarnya Banaspati ini seperti apa sih gitu Pak. Jadi saya pengen tahu asal mulanya Banaspati atau biasa disebut ya Banaspati ya, atau teluh atau bagaimana ya. Saya pengen cari tahu aja gitu biar lebih banyak pengalaman lagi tentang hal-hal seperti itu. Ya sahabat NA, itulah hasil cerita dari Babang Obay. Mungkin selanjutnya kita akan coba memanggil sosok Banaspati tersebut itu seperti apa. Jangan lupa ikuti terus channel kami, tonton video ini sampai tuntas agar sahabat NA tuh tahu tentang Banaspati itu seperti apa. Langsung saja coba kita mediumisasi.
Babun, ada yang bicara. Dengan siapa nih? Dengan siapa nih? Bicara gitu. Dengan siapa nih? Inilah Bicara gitu. Jangan lu ngomong. Oke, bicara gitu. Ini yang komunikasi. Terima kasih. Saya bicara gitu. Siapa kalian? Kami dari kepolisian Adik ingin berkomunikasi dengan Aki. Boleh tahu siapa namanya Ki? Buat apa? Jadi akrab, kita biar enak panggilannya Aki ini siapa gitu kan? Apa kalian? Kami di sini hanya ingin mencari tahu asal muasal adanya barang plastik yang di masyarakat kebanyakan itu adalah namanya siapa lagi? Ini punya nama tuh? Hah? Ya, kenangkan hubungan manusianya gitu. Apa? Hah? Apa? Ini siapa ini? Buat apa? Tadi saya bilang kita lebih tahu nama siapa, biar saya juga manggilnya enak gitu. Ngapa kalian?
Kami di sini ingin mencari informasi asal muasal Banaspati yang konon banyak masyarakat Indonesia ini Banaspati itu adalah sebuah walaupun santet. Apakah itu benar ya? Benar. Oh benar. Asal mulanya disebut bisa Banaspati itu bagaimana sih? Bisa diceritakan sih? Kalau selama ini kan kita tahunya hanya berbentuk api, bola tidak begitu gitu. Ya mungkin api ini itu bisa lebih tahu. Wah, bekerja. Saya tidak suka. Bisa ke belakang semua. Ampun Tuhan. Bisa. Ampun Tuhan. Bisa suruh paksa. Ampun Tuhan. Maaf Tuhan. Dudukan mau saya. Dulu kan maksudnya. Tolong. Mana Ki? Dengan siapa nih Ki? Ki belum jawab pertanyaan saya. Tuhan. Nama Ki siapa? Punya nama? Kami hanya ingin mencari tahu asal muasal Banaspati. Itu sebenarnya Banaspati yang selama ini masyarakat mengetahuinya hanya sekedar bola api dan itu hanya santet ataupun tahu. Itu sebenarnya asal muasalnya bagaimana Ki? Bisa diceritakan? Hah? Saya mau berbentuk apa? Oh jadi tidak hanya berbentuk api? Terutama saya berbentuk api. Untuk nama api berarti api. Saya bisa menyerupai kalian. Saya bisa berbentuk bola. Saya bisa berbentuk angin. Kan suaramu. Ya Tuhan, Berarti api. maafkan saya Tuhan. Maafkan saya Tuhan. Ya. Tenang
Hilangkan aja manusianya. Itu kan manusianya tuh. Dari sini yang komunikasi. Kita cuma mau ngobrol-ngobrol aja tuh. Jadi bingung saya manggilnya nih Aki apa nih? Pulung. Pulung. Kipulung. Jadi asal muasalnya itu bisa disebut Banaspati itu ceritanya gimana? Bisa diceritakan? Tidak tahu tuh. Kan tidak tahu kan Aki ya? Masyarakat Jawa Hah? yang memanggil saya Banaspati. Oh, manusia saja yang memanggil laki Banaspati. Iya, karena saya sosok api yang bisa menyakiti jiwa kalian. Untuk berarti benar Aki tugasnya untuk menyakiti manusia yang disuruh atau bagaimana Ki? Iya, Diperintahkan? saya bisa dipelihara Tuhan. Dipiara? Jika kalian mau. Kalau dipiara dan makannya ribet Aki. Itu kalau bisa menyakiti manusianya disuruh itu dengan cara apa Ki? Aki berbentuk api nih, terus bagaimana Ki? Proses Aki untuk menyakiti manusianya yang dituju oleh orang yang menyuruh Aki. Saya ke tempat yang dituju. Kenapa Ki? Saya ke tempat orang yang dituju. Nah, lalu menyakiti manusianya yang dituju itu dengan cara apa Ki? Saya masuk badannya. Masuk ke dalam badannya. Tergantung perintah Tuhan saya. Kenapa Ki? Tuhan saya. Oh, tergantung perintah Tuhan Aki. Itu konon kan banyak cerita bisa membuat kematian juga Ki. Apa itu benar Ki? Benar. Itulah Ki. Ya. Oh. Aki asalnya sebelum dipiara orang ataupun itu apa ada orang yang berniat untuk memakai jasa Aki nih kan pakai jasa Aki nih untuk menyakiti orang. Itu asal aksi itu dari mana sebenarnya? Ketika tinggi. Apa Ki? Ilmu tingkat tinggi. Tingkat tinggi seperti apa? Saya belum sanggup. Berarti ada ritual-ritual khususnya gitu Ki? Ada ritual khusus atau bagaimana Ki untuk memanggil Aki terus dipiara terus kemudian Aki diperintahkan gitu? Iya. Ada ritual khusus. Seperti apa? Bisa berikan contoh Ki? Hah? Tidak. Tidak mau. Nah, apa yang diberikan oleh manusia ataupun orang yang menyuruh Aki ketika Aki disuruh untuk menyakiti manusia? Apa saja yang saya mau. Apa aja? Contohnya apa Ki? Yang lebih sering diberi lah. Tidak tahu. Hah? Tidak tahu. Wah, ini kan kita biar lebih jelas dan lebih tahu gitu. Ada apa hal-hal lain nggak yang atau orang-orang tertentu yang tidak bisa Aki masukin gitu? Ada. Ada. Orang yang seperti apa Ki yang ketika Aki mau mencoba menyakitinya atau masuk ke dalam tubuh manusia yang dituju, Aki tidak bisa masuk? Satu. Apa? Jika dia taat beribadah kepada sang pangeran. Dan kedua, ketika jasadnya tidak menginjakkan ke bumi. Nah, gimana bisa tidak menjauh? Berarti kalau jasad kan manusia mah pasti menginjakkan ke bumi lah jasad. Tidak. Manusia tidak menginjak. Kau tidur pun
Belum tentu kau. Oh berarti kalau pas tidur nggak bisa Aki masuk? Hah? Berarti kita kalau tidur apa nggak usah pakai alas gitu Ki? Iya, kamu betul. Kalau untuk asal muasal Aki nggak mau cerita nih? Tidak. Tidak. Jadi begini, jadi yang hidup Banaspati Aki ini di Pulung ya, biasa di Banaspati. Penyakit manusia. Aki berdiam di satu titik tempat atau Di mana-mana. di mana-mana. Suka saya. Jadi Aki ini bukan ilmu yang dikuasai oleh salah satu manusia. Saya masuk manusia itu. Oh, jadi gini, misalkan saya pengen menguasai Aki nih, pengen membuat orang itu celaka dengan menggunakan Aki. Itu tidak perlu hal-hal yang lain Ki. Cukup Aki masuk ke badan saya. Ya. Kemudian Aki keluar gitu. Jadi seperti itu Ki. Jadi bukan ilmu khusus ya. Ya atau mungkin kayak saya nih mempelajari suatu ilmu kemudian mendapatkannya Aki gitu. Enggak seperti itu. Harus ada gurunya. Harus ada gurunya juga Ki. Yang mengajarkan teman-teman. Kenapa Ki? Aki udah dari Leluhurnya dia bisa. Hah? Leluhur di siapa? Yang mana? Kamu tuh. Yang pakai topi? Kenapa leluhurnya maksudnya bisa apa? Guru seperti saya. Berbentuk apa menyuruh? Iya, berarti kan pada intinya Aki itu bukan suatu ilmu yang dikuasai salah satu manusia. Begitu Ki. Ya, kalau Aki tadi kan pengakuannya Aki ada di mana-mana. Sering kemana-mana, tidak di satu titik. Jadi, Iya. Aki hidup di zaman apa tuh? Awal mula nongol Banaspati ataupun Aki ini berbentuk Aki ini. Kalau boleh tahu Ki? Sudah lama. Nah, ya mungkin ya entah di zaman dulu, zaman purba atau zaman apa gitu. Ini aku bisa kasih tahu tuh. Sistem kerajaan. Kerajaan apa Ki kalau boleh tahu? Apa saja. Apa saja? Oh, jadi Aki hidup di zaman kerajaan gitu. Aki dari salah satu pulau di Indonesia ini. Tepatnya di mana Ki? Jauh. Jauh. Ya, di mana di Pulau Jawa kah asal mulanya atau Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan? Pulau Jawa. Pulau Jawa. Oh, Aki dari Pulau Jawa ya aslinya ya Ki. Dari zaman kerajaan. Apa lagi? Hah? Tenangkan dulu aja, kita relax. Ki, kalau saya dapat cerita Ki, bahwa terbentuknya Aki ini itu berawal dari salah satu makhluk astral yang Aki bilang tadi, yang bisa menyerupai apa saja. Berarti Aki sebenarnya makhluk sebelum berbentuk bola api itu berawal dari Ya sudah bilang saya bisa berbentuk apa saja. Iya, kan makhluk yang astral seperti Aki ini
bisa menyerupai apa aja itu kan. Apalagi Aki bilang tadi manusia juga bisa kan. Ya, itu kan sesosok makhluk jenis genderuwo. Kamu tahu. Berarti Aki. Artinya itu berarti kan? Ya, betul kan? Berarti saya dapat ambil kesimpulan nih, Ki. Oke. Apa? Aki itu sebenarnya bukan berbentuk api. Kalau dibilang apa? Wujud asli Aki kan? Wujud asli Aki kan sebenarnya seperti ini kan? Genderuwo ya. Ya. Dengan pala kembang. Dikulung biasanya kalau masuk ke manusia dari mana? Dari sisi mana kalau masuk ke manusia? Dari mana saja. Dari mana saja. Dikulung. Konon ada satu kelemahan dikulung yang tidak bisa mendekati. Ya. Apa gitu? Melewati pohon. Pohon. Pohon apa gitu? Yang berbentuk runcing. Bentuk runcing. Bambu. Ya. Bambu kuning. Itu Aki takut. tidak bisa menembus Tidak Tuhan. bisa menembus. Selain manusianya. Orang suaranya itu. Maaf Tuhan. Ya. Tidak menyentuh bumi. Dengan mudah saya masuk ke badannya. Mengambil jiwanya. Hingga kematian datang. Jadi Aki langsung mengambil jiwanya aja gitu, nggak ada proses lain gitu, dibikin sakit dulu. Linglung. Hah? Dan mencoba untuk bunuh diri. Apa sih? Bingung. Linglung. Terus sampai bunuh diri ya. Ya. Oh, seperti itu Ki ya. Karena akalnya sudah tidak ada. Akalnya sudah tidak ada. Ya. Saya ambil. Baru Aki ambil gitu Ki. Ya. Dikulung. Jadi selama ini banyak manusia yang melakukan bunuh diri itu karena ulah dikulung. Tidak semua. Semuanya. Tapi merata ulah kami. Tergantung apa Tuhan saya yang mau. Jika mau sakit, dia sakit. Jadi tergantung yang menyuruh Aki. Jadi bukan hanya bunuh diri aja gitu Ki. Hah? Ya. Ya, Ki. Apa lagi Tuhan? Nah, ini kita menyambung tadi omongan tadi saya, artinya kan makhluk berarti masuknya ke jenis genderuwo gitu. Tadi ya. Ya. Saya bisa berbentuk apa? Seperti udara berputar. Berarti Aki maksudnya langsungnya untuk makhluk astral seperti Aki ini maksudnya ke kategori genderuwo gitu ya. Iya. Ya, gitu. Terserah apa yang kamu mau. Itu biasanya Ki, kalau misalkan si manusia atau orang yang menyuruh Aki membuat celaka manusia yang ditujunya itu biasanya berapa hari bisa langsung ada reaksi itu? Pagi pun sudah bereaksi. Aki masuk malam reaksi pagi gitu. Ya.
sekejap pun bisa, tergantung apa maunya. Ya, Ki. Boleh Ki Bang, ini Ki Pulung. Terima kasih izin Allah, Ki bisa dihadirkan di sini, Ki. Jadi kita bisa berkomunikasi. Oke. Terima kasih untuk informasi yang sudah diberikan. Ini semata-mata kita hanya untuk pembelajaran kami mencari sejarah yang banyak mitos ataupun fakta kalau aki itu sebuah bola api gitu, yang aki bilang tadi. Ya, Ki. Ya. Terima kasih sudah datang. Aki bisa keluar sendiri, Ki. Baiklah. Ya. Ya, sahabat NA, itulah tadi sesosok Banaspati. Namun wujud aslinya dia itu sebenarnya bukan bola api. Menurut pengakuan tadi yang tadi disebut itu, nama dia adalah Ki Pulung. Wujud asli Ki Pulung itu adalah sesosok genderuwo, namun dia bisa menyerupai apa saja dengan kemauan dia. Kelemahannya dia yaitu dia tidak bisa menyakiti orang-orang yang keyakinan dan keimanannya tuh kuat kepada Sang Maha Pencipta. Dan yang kedua, dia itu tidak bisa menyakiti orang yang langsung menapakkan dirinya itu langsung ke bumi, misalkan tidur tidak pakai alas, seperti itulah. Apabila untuk para sahabat NA ada yang ingin request apapun tentang hal-hal mistis yang ingin para sahabat NA cari tahu juga, bisa komen di kolom komentar ya. Mungkin itu saja yang malam ini dapat kami sampaikan. Semoga ada pembelajaran dan hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.